Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan kalian tetap semangat. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Nikmah Handayani dengan NIM 2032000021. Baik, di sini kita akan membahas tentang materi kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitar dalam pembelajaran ketiga. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, perlu kalian ketahui, warisan budaya di Indonesia yang dikenal tidak hanya tentang batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang merupakan warisan budaya mendunia. Pencak silat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan yang mengalir dan unik dengan koreografi layaknya tarian. Dalam setiap gerakannya juga terkandung setiap filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik di minat dunia. Negara anggota Persilat atau Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, Taekwondo dari Korea, Capoeira dari Brasil, serta Muay Thai dari Thailand merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satunya caranya yaitu dengan mempelajarinya. Anak-anak, di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencak silat yang ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai bisa ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkinkan bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin PLTA, dan sebagai berikut. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkitan, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaikan tegangan hingga 500, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintas wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 200. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga.
Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu? Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Soal yang pertama yaitu, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Jawab, yaitu air, panas bumi, angin, dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Jawab, mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Selanjutnya yaitu, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Jawab, karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangatlah jauh. Dengan menaikkan tegangan, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi, sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan secara singkat. Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paragraf pertama, topik masalah yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua, deret penjelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 kV. Sesuai kebutuhan rumah tangga, akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Anak-anak, kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaikan dan penurunan tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi hingga sekarang. Anak-anak, berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik.
Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi